Halo, selamat siang semua. Bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Eh, coba diulang ya. Kok saya nggak kurang dengar ya? Wahyu tadi. Halo, Sudah terdengar, Bu. bisa didengar? Oke. Eh, 25 orang ya kita mulai aja ya. Oh, saya share. Oke, bentar. Saya share dulu. Oke, ini memang tertulisnya 5. Kalian sudah lihat ya? Sudah, Bu. Oke, tertulisnya 5 dari materi dengan tim RPS. Kalau kita lihat dari RPS, mana tadi ya saya? Ini juga kelihatan ya RPS-nya. Kelihatan, Bu. Lihat, Bu. Ya kelihatan ya sebentar, gedein dikit. Em, Peta kontur kemarin sudah bisa dilihat jaringan irigasi sebetulnya, tapi di materi sama dari tim kebutuhan air itu belakangan duluan tapi di RPS belakangan. Jadi saya pikir ya nggak apa-apalah kita lihat ininya dulu, apa namanya, jaringan irigasinya dulu gitu ya. Now, yang minggu lalu kita sudah lihat bahwa irigasi teknis gitu ya. Irigasi teknis itu harus memisahkan mana saluran untuk membawa air irigasi dan mana saluran untuk membuang atau mengalirkan air lebihan dari irigasi gitu ya. Jadi yang mana namanya pembawa air irigasi itu mengalirkan air dari sumber air ke sawah dan membuang itu kelebihan air dari sawah ke sungai nantinya. Now, prinsipnya saluran irigasi karena kita mengutamakan gravitasi ya. Jadi saluran irigasi harus lebih tinggi dari lahan yang akan dialiri. Ya, jadi supaya bisa menjangkau areal yang diairi seluas-luasnya. Nah, selain dia lebih tinggi, diupayakan juga sependek mungkin. Kenapa? Karena kalau saluran panjang itu ada kehilangan energinya kan. Kalau ingat di mekanika fluida, kehilangan energi, satu kehilangan energi, ya, berkurangnya tekanan atau energi, dan kedua biaya pembangunan juga jadi lebih tinggi kan. Kalau makin panjang saluran ya ongkosnya juga lebih mahal, gali, timbun, membuat saluran dan selanjutnya. Now, jadi ada 3 ya, saluran irigasi lebih tinggi dari lahan yang akan dialiri, sependek mungkin, dan mengikuti garis kontur. Kenapa? Ya, ini urusannya sama yang nomor 1 ya, harus lebih tinggi dari lahan. Karena lahannya kalau lahannya di garis tinggi, salurannya di garis yang pendek gimana? Pakai pompa nanti ya. Nah, kemudian saluran irigasi itu kan ada yang primer, sekunder, dan tersier. Tersier itu yang diurusi oleh irigasi teknis. Jadi bagaimana supaya saluran tersier ini bisa mengalirkan air ke peta-peta tersier. Ya, supaya kenapa di sini bilang menggenangi persawahan, sebetulnya irigasi ya di Indonesia ya untuk sawah gitu ya, dibikinin saluran itu ya biasanya untuk sawah. Kalau untuk apa namanya subabian gitu kan bentuknya bukan saluran gitu ya. Tapi oke. Now, jadi di sini kalau kita lihat, yang penting dari mekanika fluida itu adalah bagaimana kehilangan tekanan. Bagaimana, apa namanya, kebutuhan air. Jadi kebutuhan air sawah
ya supaya, menjangkau areal sawah seluas-luasnya itu urusannya kan juga ke debitnya yang ada ya, karena daerah yang luas debitnya harus cukup. Nah, kalau setelah dialiri sawahnya, kemudian ada kelebihan air, itu harus disalurkan melalui saluran pembuang. Ya, jadi kelebihan air termasuk air hujan. Jadi ini juga dihitung berapa debitnya yang harus bisa ditampung oleh saluran pembuang. Now, di kuliah lalu juga kita sudah lihat bahwa bangunan irigasi ada bangunan utama intake itu ya, bendung dan jaringan-jaringan irigasi. Nah, intake-nya dari bendung ini kemudian diambil airnya masuk ke saluran primer dan kemudian dibagi-bagi ke saluran sekunder, tersier dan seterusnya melewati bangunan sadap ya. Jadi kira-kira skematikanya seperti ini layoutnya. Ini sungai, kemudian ada intake, diambil, kemudian ada bangunan sadap untuk masuk ke saluran-saluran berikutnya, primer, sekunder, dan seterusnya. Ini contoh untuk misalnya yang ada di Karayung. Ya, dari intake yang ada di sini, intake yang satu RS1, itu kenapa? Karena saluran primer nama daerah Sumerte, yang kanan Kubu jadi RK1, kita lihat yang kemarin itu ya. Kemudian dari RS1 masuk ke saluran primer, disadap di bangunan sadap 1, BS1, BS2, BSS itu bukan sadap tapi Sumerte gitu ya, bangunan sadap Sumerte 1, 2, dan selanjutnya kemudian dibagi berikutnya ke saluran sekunder, nama tempatnya Amet. Jadi namanya BA1, BA2, RA1, RA2, jadi mengikuti daerahnya seperti yang lalu ya. Kalau yang kanan Kubu, jadi namanya bangunan K1, Kubu 1, Kubu 2, dan selanjutnya sampai ke bawah. Kenapa P namanya? Karena ini daerahnya namanya Penebel. Jadi disimbolkan dengan P. Bangunan sadap Penebel 3. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ada bangunan bagi, ada bangunan sadap. Ada bangunan sadap plus bagi, ada yang bangunan sadap saja gitu ya. Kalau sadap dan bagi ada 3 saluran pembagiannya ada 3, ada bagi dan sadap. Kalau hanya sadap, jadi sadapnya adalah yang ada tanah. Jadi dia keluar, misalnya di BA1, dia keluar ke daerah irigasi A1 yang besarnya 18 hektar. Kemudian debitnya 25 liter per detik, itu kelihatan. Nanti ini yang dihitung dari mulai kebutuhan airnya berapa, di paling hilir, dan kita hitung ditambah sampai ke ujung sehingga di hulu kita perlu mengambil berapa. Kalau dalam contoh sini kita lihat bahwa daerah yang harus dialiri, dilayani oleh saluran irigasi ini adalah sebesar 700 hektar dengan debit 25 meter kubik per detik. Ke daerah irigasi Kubu 800 hektar dengan 3 meter kubik per detik. Sorry, ini mungkin 2,5 ya. Nah, itu yang kita bikin diagramnya. Nanti ditugas gitu ya. Nah, contohnya seperti ini modelnya. Jadi ada ini sungai lain ya. Ada BG1, BG2, dan selanjutnya kita bagi dengan warna. Ini yang kanan, yang paling kanan, yang ungu, angkanya emang susah dilihat. Dari warna kita bisa melihat bahwa yang hijau ini ada beberapa bangunan sadap. Banyak sekali, dan dilihat berapa luasnya. Ini kira-kira bentuknya seperti itu. Kemudian apa yang kita lakukan
untuk merencanakan jaringan irigasi. Now, harus ditarik trasenya dulu ya, gimana caranya menarik, itu nanti dikasih peta topografi, kemudian, yang harus kita lihat kemiringan medannya harus ada. Kita tentukan dulu elevasi muka air salurannya berapa. Kenapa? Karena kita harus bisa mencapai sawah yang paling jauh dengan cara gravitasi. Ya, jadi kita tentukan elevasi muka air salurannya berapa, bisa dibuat sama atau di bawah elevasi tanah. Jadi supaya nggak ada pencurian air, ini sering terjadi ya pencurian air di lapangan ya, atau penyadapan liar. Jadi udah dibikinin saluran tahu-tahu dilubangin gitu sama, di sekitarnya gitu ya. Nah ini, elevasi muka air harus cukup tinggi agar dapat mengalir sawah yang paling tinggi pada peta-peta tersier, yang paling jauh. Jadi di mana sawahnya, berapa elevasinya, berapa luasnya. Jadi elevasi muka air pada hulu harus cukup tinggi supaya bisa dilayani secara gravitasi. Nah kemudian setelah elevasinya baru kita tentukan di mana kita taruh bangunan sadap. Bangunan untuk menarik, air ke peta tersier. Jadi ada peta topografi yang lebih besar lagi, peta tersier di kuliah lalu kita lihat rata-rata luasnya sampai 100 hektar gitu ya. Kemudian kita tentukan lokasi bangunan sadapnya supaya bisa mengaliri peta-peta yang harus dilayani. Kembali lagi ya, gravitasi lagi. Bagaimana menghitung ketinggian air? Nah, itu kita pakai persamaan seperti ini. P adalah elevasi air di saluran yang ada gitu ya. Jadi di saluran, nah, berapa ketinggiannya? Nah, ini ada A kecil, C, D, E, F, G, delta H ditambah Z. Apa aja itu? Elevasi lahan sawah yang tadi itu ya, yang terjauh, yang tertinggi. Kemudian lapisan genangan air di sawah itu nanti karena memang perlu 10 cm. Ya, jadi elevasi tanah lahan sawahnya sekian ditambah 10 cm. Kemudian ditambah B adalah kehilangan energi untuk mencapai dari bangunan sadap ke sawah dihitung diperkirakan 5 cm. Kemudian kehilangan tinggi energi di box bagi. Jadi sampai di kotak pengambilan air di peta kuarter itu, ada lagi kehilangan airnya kan. Nah, diambil kira-kira 5 cm. Ditambah lagi dengan D adalah kehilangan tinggi energi selama pengaliran air di saluran irigasi. Ini bisa diperkirakan berapa persen. Kemudian E adalah kehilangan tinggi energi di box bagi. Berapa ada box bagi dari awal sampai saluran primer atau sekunder sampai ke box bagi terakhir. Itu juga dari persentasi. Kemudian kehilangan tinggi energi di gorong-gorong kalau ada. Kehilangan energi di bangunan sadap. Kemudian variasi tinggi muka air. Dan kehilangan tinggi energi di bangunan tersier lain. Jadi banyak sekali ketinggian ketinggian air yang harus ditambahkan ke berapa elevasi muka air yang harus kita sediakan di hulu. Ya, seperti apa itu? Nanti kita lihat. Enggak di sini ya, sebentar. Nanti itu di contoh soal lah ya. Nanti kita tambahkan. Now, sementara untuk menentukan kemiringan saluran di lapangan, kita ikuti kemiringan medan pada peta topografi atau konturnya. Caranya adalah dengan memplot elevasi pada titik potong trase. Oke, kalau kita lihat ini dari peta topografi gitu ya. Kita lihat ada ketinggiannya dari 10,5
meter DPL misalnya ya, dan dibikin per 50 sentimeter gitu ya. Kita plot ke bawah sampai 14, kita lihat di sini 14, ketinggian 14, ketinggian 13, 12 dan sebagainya. Kemudian diukur panjangnya, jaraknya gitu ya. Jaraknya berapa? 9 meter, 15 meter, 25 meter dan selanjutnya kita plot kemiringannya. Sorry. Kemudian kemiringan medan ini kan ada kemiringannya nih. Berapa sih kemiringannya? I, yang kalian ingat di mekanika fluida untuk menghitung kecepatan dan debit dan selanjutnya. I adalah tinggi muka air diperlukan pada bangunan sadap di hulu, RWLU, dikurangi tinggi muka air yang diperlukan pada bangunan sadap yang di hilir. Jadi berapa yang di hulu dan di hilir dikurangi lagi jumlah perkiraan kehilangan tinggi pada bangunan dan saluran. Jadi semua ini dibagi dengan panjang ruas. Ya namanya tangen sih itu ya. I kemiringan itu adalah beda tinggi dibagi dengan jaraknya dari titik awal sampai ini. Itu tangen kan? Nah, contohnya ini. Misalnya dari sungai masuk ke B1 yang luasnya 54 hektar, B2 35,8 hektar, B4 ini saluran sekundernya gitu ya, saluran primer dan sekunder. Kemudian dari sini B2 ada dibagi ke B5 dan kanan dan kiri. KR itu kiri, KN itu kanan yang luasnya masing-masing 60 hektar sama 91 hektar. Dinomori dari awal, dari hulu ya, titik 1 B1 54 hektar, dibagi ke 2, ini dibagi ke, ini hanya 1 membagi ke B1, yang ini dibagi 2 ke B2 38 hektar dan pembagian yang kedua ke B5 kanan dan kiri. Kemudian B3 83 hektar, B4 dibagi 2 ke daerah irigasi 4 yang luasnya 72 hektar. Kemudian dibawa juga ke B4 kiri. B4 kanan dan kiri 57 hektar. Ini contohnya seperti ini. Kemudian kalian liatin nanti topografinya seperti apa, berapa jaraknya dan berapa I-nya. Ya, kemiringannya. Nah, ini contoh. Ya, petak 1 2 3 4 5 6 sampai 7 yang ada di sini. 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 ada 7 peta ya. Itu diketahui yang ditanam adalah petak 1 ada padi, ada tebu, ada palawija. Jumlahnya 54 hektar. Ini 54 hektar. B2 38 hektar yang ditanami padi, tebu, palawija. Semua kebetulan sama ada padi, tebu, palawija dengan luas yang berbeda-beda. Kebutuhan air padi itu 1 liter per detik per hektar, tebu setengah liter per detik per hektar, palawija 1/4 liter per detik per hektar. Kehilangan air di jaringan primer dan sekunder, nah ini sudah diketahui 15%, ke tersier 25%, debit yang tersedia 406 liter per detik. Nah jadi apa yang harus dihitung? Baru kita hitung kebutuhan airnya. Ya, petak 1. 100 dibagi 100 minus 25%, 25% apa? Kehilangan di jaringan tersier. Dikali 28 kali 1, tambah 8 kali setengah, 18 kali 0,25. Apakah ini? Ini luas peta dengan kebutuhan air. Ya. Kalau kita lihat di sini, 28 adalah padi 1 liter per detik, tebu 8 hektar, kebutuhannya setengah liter per detik, palawija 18 hektar dengan 0,25 liter per detik.
Dihitung, jadi dapatnya 48,67 liter per detik. Semua dihitung sehingga mendapatkan jumlah 408,35 liter per detik. Tapi yang tersedia 406. Keperluannya 408. Lantas gimana dong? Kehilangan air juga tadi ya, kehilangan air saluran primer dan sekunder. Tadi ini 25% kan yang dihitung adalah di tersier ya, 0,25 ini. Yang 15% kehilangan air di jaringan primer dan sekunder belum dihitung. Nah, jadi dihitungnya di sini. Kehilangan airnya 0,15 dikali totalnya 408. Sehingga kebutuhannya adalah 408 ditambah 61, 469,6 liter per detik. Faktor keamanannya 406 dibagi 469, 0,8. 406 apa? 406 adalah debit yang tersedia. Jadi nggak cukup dia ya. Jadi terus gimana? Supaya pembagian airnya adil, tiap petak dikali dengan angka keamanan ini. Ini 0,86. Jadi KID, kebutuhan air di bangunan pengambilan, adalah kebutuhan air di sawah dibagi dengan persentase kehilangan air. Jadi dilihat di pintu-pintu yang ada, pintu B2, mana dia? Pintu B2, pintu B4, 15% dikalikan dengan 86 faktor keamanan dikali dengan ini apakah? 389160 itu yang ada di pintu 2. Yang perlukan di sana berapa? 38, 91, dan 60. Jadi didapatkan 191,22 liter per detik. Dan seterusnya di pintu 4 dan selanjutnya. Jadi kita lihat bahwa yang disediakan adalah sebesar itu. Kemudian baru kita menentukan dimensi salurannya. Nah, ini kembali ke mekanika fluida. Q adalah V dikali A. V kita pakai rumus apa ini? Ada yang ingat? Wahyu, Adit. P sama dengan K R pangkat 2/3 dikali I pangkat setengah. Oke, Maning ya. Jadi dikali Maning, jadi R-nya gimana? R-nya adalah A per P. A kalau dia trapesium, B ditambah MH dikali H, P-nya juga dapat, P-nya keliling basahnya, sehingga bisa didapat Q-nya berapa. Ya. Itu nanti kita mendesain melihat Q-nya gitu ya dari kalau dia trapesium. Kenapa trapesium? Karena trapesium yang paling relatif mudah dibuat di lapangan. Jadi kebutuhan air dari tadi mungkin nanti kalian bisa hitung sendiri di sini ya dari perhitungan air ini. 10,4 kali 1,4 sama dengan 15,6 liter per detik. Contohnya nih, di mana ditaruh nih ya? Oke. Kecepatan air, kemudian pakai kekasarannya strickler nih. Tinggi jagaan. Jadi tinggi jagaan di atas muka air, keterangan talut diambil 1 biar gampang gitu ya. Itu dihitung di situ sebentar. Saya carikan yang satu lagi yang lebih sebentar. Mungkin di sini ya. Bentar ya. Saya stop dulu sebentar.
Sebentar. Ups, sebentar. Oh. Oke. Saya share lagi. Oke, udah kelihatan ya? Misalnya untuk saluran drainase penampang trapesium kira-kira seperti apa? Q adalah ada koefisien pengurangan karena sistem golongan itu dari sawah gitu ya. Kebutuhan air bersih, Q adalah debit rencana, kebutuhan air bersih adalah NFR, neto net F-nya apa saya lupa, required, kemudian A-nya luas daerah yang dialiri, efisiensi irigasi secara keseluruhan. Kemudian apa yang kita rencanakan dalam perencanaan saluran irigasi adalah penampang melintang saluran, kemiringan saluran, dan tinggi jagaan dan sempadannya. Jadi kita lihat di sini, net field water requirement, NFR adalah net field water requirement, kebutuhan air bersih, yaitu menghitung juga faktor curah hujannya ya. Efisiensi tadi di contoh soal ada efisiensi jaringan tersier, efisiensi jaringan sekunder, dan juga efisiensi jaringan primer. Diperkirakan efisiensinya sampai dengan 79%, yaitu di petak tersier 12-20%, tinggi sekali ya antara bangunan sadap, tersier, dan sawah. Kemudian di saluran sekunder 5-10%, saluran utama juga 5-10%. Yang tadi contohnya sudah dibilang ya, ada 15% gitu kan. Nah, kemudian kalau salurannya tanah tanpa pasangan. Di Indonesia sering ya berupa saluran tanah enggak pakai pasangan, enggak di beton, enggak di semen gitu ya. Kemudian bentuknya adalah trapesium yang paling umum. Kita harus perhatikan juga untuk saluran tanah yang tanpa pasangan ini secara teknisnya adalah erosi dan sedimentasi adalah minimal dan berimbang sepanjang tahun. Nah, ini harus ada investigasi lapangannya ya, seperti apa erosi dan sedimentasi. Kalian masih ingat kuliah hidrologi, supaya erosinya nggak banyak gimana? Vegetasinya yang cukup gitu ya, supaya air limpasannya nggak terlalu banyak yang membawa sedimen masuk ke dalam saluran. Kapasitas angkutan sedimen itu juga kita harus tahu seperti apa. Itu dilihat dari nanti diperhitungkan juga kecepatan aliran supaya sedimennya tidak tertahan di saluran. Karena sedimen yang masuk jalan irigasi lumayan sebetulnya kecil kan, diameternya lebih kecil dari 0,088 jadi silt gitu. Karena itu di intake, kalian ingat di kuliah awal, di intake itu ada pintu mulutnya itu lebih tinggi dibikin yang masuk ke saluran supaya sedimennya nggak ikut masuk ke saluran ya, tetap di sungai. Saluran dengan pasangan bisa digunakan kalau memang ada uang ya. Jadi kalau kondisinya memang mengharuskan seperti itu karena mungkin kondisi tanahnya cepat tererosi dan sebagainya. Kalau dari survei dan investigasi awal perlu pakai pasangan ya pakailah pasangan. Tapi kalau tanpa pasangan ini harus dilihat erosi dan sedimentasinya minimal. Kalau besar ya udah pakai yang pasangan. Kebanyakan sekarang kan kalau yang saluran irigasi teknis itu kan dipakai pasangan ya. Kemudian tadi pakai rumus Manning V per N R pangkat 2/3 sama I pangkat setengah. Nama rumusnya yang kadang-kadang disebut Gokler-Manning-Strickler itu ya. Kecepatannya adalah 1/N itu sama dengan K.
per n adalah koefisien Gauquelin-Manning, K itu per n disebutnya koefisien Strickler, R jari-jari hidrolis yang tadi bisa dihitung dari parameter yang ada ya, penampang basah dan keliling basah. I adalah kemiringan memanjang saluran yang itu menunjukkan kehilangan energi. Jadi semakin panjang salurannya kehilangan energi semakin besar. Nah ini kalau kita lihat yang tadi ya saya ganti ke gambar yang ini. Untuk trapesium per P, A sama B tambah MH kali H, P adalah B plus 2H akar M kuadrat plus 1, ini sudah ada di rumus itu ya. Jadi A potongan melintang yang basah ya, penampang basahnya. M adalah vertikal dibagi horizontal. Itu kalian sudah ingat pasti dari mekanika fluida. Tahap perhitungannya gimana? Berdasarkan Q yang didapatkan, tadi kan dihitung itu Q-nya kan dari kebutuhan air. Hitung luas penampang. A sama dengan I sama dengan A dikali V. Jadi A didapat Q per V. V dilihat dari tabel 1A. Kita lihat dulu tabelnya kayak apa. Ini tabelnya. Tergantung dari V-nya. Udah kemiringan talutnya biasanya 1 gitu ya. 1/n 1. Perbandingan B sama H. N-nya diambil ini, kekasarannya begini, debit dalam meter kubik per detik ini, ya. Ini K-nya sudah dapat, Stricklernya diambil itu. Ini lanjutannya, kalau semakin tinggi debitnya, tadi debitnya dari mulai 0,15 meter kubik per detik sampai 40 meter kubik per detik. Nah, tabel 1A ini dipakai perkiraan empiris dari De Vos. Kalau debit yang diperlukan adalah 0,15 sampai 0,30 sampai dengan 5 meter kubik per detik, kecepatannya disarankan besarnya sekian. Ya, oleh empirisnya De Vos. Jadi kita lihat balik lagi ke sini. V tadi didapat dari tabel. Terus kita hitung lebar saluran dan tinggi air. Tadi ada rumusnya kan? Kalau trapesium A adalah B tambah MH dikali H. Di tabel 1 berdasarkan Q tentukan M-nya berapa mau dipakai dan B per H. Sini ya, debitnya ada, kemiringan talut 1/M1 atau 1,5. Perbandingan B sama H-nya berapa? Kita ambil berapa dan K-nya berapa. Kemudian berdasarkan A dan perbandingan B dan H dapatkan harga A. H kan dari sini. A dapatnya berapa? Perbandingan B dan H dapat M-nya dapat, jadi bisa dapatkan sih. Tapi itu masih dua persamaan yang ada dua yang nggak diketahui. Jadi hitung kembali A-nya berdasarkan H hasil hitungan. Bila perlu lakukan pembulatan harga B agar memenuhi harga V minimum. Nah ini yang penting ya, ada V minimum yang kita lihat dari tabel 1A ini. V ada V minimum, besarnya tergantung dari debit. Kenapa? Supaya sedimen itu tidak berhenti di penampang. Jadi kita ikuti tabel ini. Jadi kita bisa diubah-ubah B-nya supaya V-nya memenuhi syarat yang di tabel itu. Sehingga P dapat dihitung keliling basah. Kalau P dapat, P dan A dapat, R-nya dapat, sehingga didapat dihitung I. I adalah V kuadrat per K dikali R pangkat 2/3 kuadrat. Ya, tadi V kuadrat adalah K R pangkat 2/3 kali I kuadrat kan. Ini, I pangkat setengah, oke. Now, bagaimana geometri salurannya? Geometri penampang saluran supaya penampang basah sekecil mungkin. Kenapa? Ini ekonomis, selain ekonomis juga supaya kecepatannya lebih besar kan. Q sama dengan V per A, V kali A.
Ya, jadi supaya biaya pelaksanaannya cukup kecil. Secara teoritis kalian masih ingat di mekanika fluida berbentuk setengah lingkaran. Ya, yang paling saluran ekonomis itu loh. Tapi secara hidrolis bentuk ideal kalau tanah, saluran tanah yang paling ideal adalah trapesium. Tapi jangan terlalu dalam atau sempit supaya menghindari runtuhnya sisinya ya. Kemudian dibilang bila Ki rencana lebih besar dari setengah meter kubik per detik, baru bisa didapatkan potong melintang yang mendekati penampang ekonomis yang setengah lingkaran itu. Jadi kalau Q-nya perlunya besar, maka perbandingan lebar sama tinggi salurannya itu diperhitungkan supaya tidak melampaui V rencana maksimum yang diizinkan. Ya, V tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil juga. Kalau kecil ada sedimentasi, kalau besar ada merusak saluran juga gitu ya. Nah, jadi itu yang bikin perhitungannya harus dibuat secara coba-coba. Ya. Untuk debit rencana yang tinggi didapatkan saluran yang lebar dan dangkal. Bisa perbandingan antara lebar dan tinggi bisa sampai 10 lebih itu jadinya menambah biaya kan, biaya penggalian dan konstruksi pembuatannya, material dan sebagainya. Ini biaya pelaksanaannya tinggi karena ada perlu lahan yang banyak, biaya penggalian yang banyak. Kalau tanah cuma gali, tapi kalau misalnya harus bikin pasangan ya tambah lagi material. Nah, parameter untuk perlindungan saluran di tabel 1, kemiringan galian dipengaruhi jenis tanah dan kedalaman saluran. Ini sudah disediakan dalam tabel di KP, ya, karakteristik geometri saluran. Sudah ada, debitnya kita lihat, rasio lebar dan tinggi salurannya ada, K-nya untuk ke manning ada, itu ada 2, kemudian kecepatan aliran juga ada. Kemiringan minimum talut tergantung dari jenis tanahnya, itu juga bisa dilihat berapa kemiringannya. Ini talutnya ya, M-nya ya. Kemudian kalau dia tanahnya kohesif dipadatkan, mana dia di sini ya, Lempung, Pasiran ada tanah, kalau pasir dia bisa kemiringan lebih gede, kalau batu gambut lempung bisa sampai 1. Kemudian tinggian kedalaman air dan tinggi jagaan D, kedalaman air ya, dalam air yang vertikal dan tinggi jagaannya bisa kurang dari 1 bila kemiringan minimum talut 1 sampai 1,0. Jadi yang sering ini 1 gitu dipakai kan. Kemudian lengkung saluran. Lengkung saluran itu jari-jari minimum lengkung gitu ya. Ini semua kita lihat dari tabel sebetulnya ada di KP, aturan dari Dirjen Pengairan. Ada berapa ukurannya dan kapasitas saluran ini berurusan dengan keruntuhan gitu ya, karena tanah ini ya. Tidak ada pasangan, jenis tanah dan kecepatan aliran. Sedangkan tinggi jagaan harus ada tinggi jagaan itu maksudnya daerah bebas ya di atas permukaan air. Fungsinya adalah menaikkan muka air di atas tinggi muka air maksimum, mencegah kerusakan tanggul karena kalau terlalu tinggi tanggul saluran cepat tererosi. Ada persyaratan tinggi jagaan di tabel dan juga untuk memelihara pemeliharaan saluran pada saat inspeksi. Persyaratan lebar tanggul juga ada supaya nggak gugur dia ya, nggak runtuh gitu ya. Ada garis sempadan juga. Seperti apa itu? Nah, kita lihat ini, tinggi jagaan W. Ini
tergantung dari debit. Kalau kurang dari 0,5 meter kubik per detik, debitnya, tinggi jagaannya bisa 0,4 sampai dengan 1,5 ki, 0,5 meter cukup gitu ya. Kemudian lebar minimum tanggul itu juga tergantung dari debit. Jalannya dipakai untuk inspeksi atau enggak. Kalau pakai inspeksi lebarnya 3 meter. Jadi lumayan daerah yang harus dibebaskan ya. Kalau nggak perlu jalan inspeksi, lebar tanggulnya bisa 1 meter kalau ki kurang dari 1 meter kubik per detik. Nah ini sempadan, ini juga harus diperhatikan. Itu sebagai ruang aman supaya tidak terganggu ini ya, karena ini tanah kan. Jadi kalau tidak ada sempadannya nanti cepat runtuh dia. Itu diperhitungkan dengan mekanika tanahnya ya, ada daerah gelincir. Kalian masih ingat di mekanika tanah ada daerah gelincir, runtuhnya itu seberapa. Di sempadannya itu kita perhatikan dengan jenis tanahnya. Dipakai tanggul atau enggak gitu ya. Nah, ini seberapa apa namanya? Yang harus disediakan supaya enggak cepat runtuh. Kalau runtuh nanti enggak dapat dia airnya. Ya kan? Terus pakai tanggul apa enggak? Kalau ada tanggul gini ya, kayak ada tanggul gini sama ini pakai tanggul gitu ya. Jadi tingginya terus sisi terluarnya seperti ini ada jalan inspeksi, dia bisa lebih lebar lagi. Karena dari keruntuhan. Nah, apalagi kalau ada di tebing. Misalnya salurannya ada di tebing. Nah, ini yang lebih banyak lagi yang harus dibedakan. Ya. Ini contoh-contoh potongan melintang saluran untuk ki yang berbeda-beda ya. Kalau lihat ki kurang dari 0,5 meter kubik per detik, tinggi jagaan tadi udah ada di tabel ya, ada 40 sampai dan seterusnya. Dan berapa sempadannya. Ini untuk ki yang lebih besar, ini sampai ki yang lebih besar lagi. Mungkin ada ki yang sampai 15 meter kubik per detik. Nah ini semua ada di KP sebetulnya. Ini nanti saya kirimkan ke kalian untuk ntar. Ini bisa dilihat juga ya caranya menghitung dimensi saluran. Diulang lagi ya. Jadi dari ki, dari kebutuhan air, menghitungnya seperti apa. F di sini bilangnya F ya. A adalah ki per V tadi ya, ada setengah kali B MH itu tadi. Menghitung kembali. Jadi dihitung kembali I-nya berapa, A-nya berapa, sehingga didapatkan A yang masuk dan I-nya berapa. I V per K R pangkat 2/3 kali pangkat setengah kita. Nah ini yang diperhitungkan elevasinya yang tadi itu. Saluran primer seberapa. Jadi A tadi ketinggian air di sawah, kemudian kehilangan air dan semuanya. Ketinggian air di sawah, kehilangan air di sini, kehilangan air di box quarter, tersier, gorong-gorong kalau ada bangunan sadap, sehingga tingginya lumayan gitu ya, yang kehilangan energinya untuk menghitung. Saya ingat tinggi air di bangunan sadap itu cukup tinggi sebenarnya akibat kehilangan air ini. Ya, kalau ini sih caranya menulis di dalam diagram nanti ya, kehilangan energi dan selanjutnya ini saya nggak bahas lagi. Nah ini sama, jadi dibikin tabel seperti ini. Sawah tertinggi itu berapa elevasinya, berapa saluran tersier, sekunder dan primer, kehilangan tekanan dan sebagainya. Itu dihitung berapa ada bangunan-bangunannya. Misalnya seperti ini contohnya, sehingga bisa didapatkan berapa ketinggian air tergantung berapa kemiringan yang ada ditambah dengan kehilangan air. Oke, ini mungkin kurang jelas kalau nggak terlalu kalau belum dicoba.
Ini tadi saya bilang ada tabel ini ya, K, M, N, dan V. Itu yang tadi. Wah, kelihatannya cepat sekali ya saya ngomongnya. Saya stop dulu. 27, 26 orang dari kita semua berapa? 32 ya? Banyak yang masih praktikum atau apa, Wahyu? Oke. Waduh, turut berduka cita deh kalau gitu karena mati wifi. Tapi oke, ini paling tidak saya jadi agak ragu sebetulnya karena di RPS kebutuhan airnya belakangan, perencanaannya duluan, tapi kelihatannya kita harus kebutuhan air dulu. Nantilah kita di hari Senin kebutuhan air kita bahas kebutuhan air supaya dapat NFR itu yang tadi untuk menghitung debit di intake-nya berapa kan tergantung dari kebutuhan air ditambah semua kehilangan air yang ada gitu tadi ya mana dia kok nggak ada ya sorry kita sebetulnya kuliah sampai jam berapa ya? Ada jam 3, 90 menit ya, Wahyu ya? Dari jam 3 mungkin sampai setengah 5 ya? Lima kurang 20. Tapi tadi, sebentar. Soalnya contoh soalnya tuh harus saya bagi dulu ke kalian, kalau enggak enggak bisa ngitung itu kalian juga ya. Dan saya belum kirim juga nih. Oke, gini deh. Hari Senin kita ulang lagi lah kalau begitu dari kebutuhan air. Tadi saya nggak ketemu. Apakah dengar di kelas sebelah sampai mana? Ada informasi nggak, Wahyu? Saya lupa tanya sama Bu Mawiti dan teman-teman. Ada informasi? Ya nggak apa-apa deh. Nanti aja hari Senin kita kuliahnya kita bahas kebutuhan airnya. Bagaimana masuk ke NFR itu. Nanti materinya saya kirim dari mulai yang ini juga deh, dari semuanya. Karena tugasnya adalah merencanakan jaringan irigasi kan, karena dia sampai sebelum middle test kita sudah memulai tugas merencanakan sistem irigasi. Soal yang ada dari mulai peta topografi dan kalian harus meletakkan di mana intake dan sebagainya, sawahnya di mana gitu. Tapi saya rasa mulai semester lalu sudah mulai menghitung dengan software CropWatt untuk menghitung kebutuhan air. Tapi jadinya itu untuk minggu depan, hari Senin kita bicara kebutuhan air dengan software yang ada. Itu tanggal 25, tanggal BKFT, kalian udah jadi panitia BKFT nggak sih? Nah, yuk.
Nggak ada? Itu acaranya tanggal 1 aja ya, tanggal 2 berarti nggak ada libur lah, kita mendingan kebut aja ini. Karena kita middle test-nya kira-kira akhir Oktober. Kita sekarang pertemuan ketiga, bentar. Sekarang kita kan pertemuan ketiga ya. Betul nggak? Tadi tanggal 25 itu keempat, 5, 6, 7. Mungkin tanggal 23 Oktober itu kita sudah bisa middle test. Nah, setelah itu kita bicarakan bendung, merencanakan bendung. Saya nggak tahu, mau konfirmasi dulu sama tim, tugasnya itu bagaimana. Kalau yang lalu-lalu sih berkelompok. Yang hari Senin ya, saya informasikan biar cocok sama kelas-kelas paralel. Seperti apa, apa namanya, tugasnya. Yang dulu-dulu sih berkelompok itu. Bentar. Oke. Tapi oke, karena kuliah, bentar saya lihat. Kelihatannya individual tugasnya. Bentar. Oh, ada yang individual. Oke. Ya mungkin hari Senin saya bahas ke kebutuhan air, kemudian berikutnya kita kasih tugas untuk ke apa, biar lebih banyak tugasnya. Karena tugas itu kan, mana dia, tugas 1 membuat skema jaringan, menghitung kebutuhan air, dan merencanakan jaringan irigasi. Ya oke lah, hari Senin kalau gitu mungkin ya, kita bicarakan. Materi belum saya kirim juga ya, Wahyu ya? Mhm. Iya belum, kemarin ini ada mendadak saya dapat tugas lagi itu loh, ini di Sudirman, jadi memang belum sempat kepegang. Secepatnya deh saya kirim. Belum middle test juga, belum dapat tugas juga sama sekali kalian ya? Jadi lebih baik diminta aja nanti tugasnya, diingatkan saya, "Bu, mana tugasnya?" Supaya kita nilainya banyak gitu ya. Tapi oke. Tapi oke, kelihatannya saya juga nggak bisa ngajar lama hari ini, nggak bisa sampai jam 4.40. Sementara ya udah weekend ini, nanti mulai minggu depan aja tugasnya ada banyak. Kita tambahkan tugasnya, oke? Baik, Bu. Ada pertanyaan? Ya. Saya email aja deh, Wahyu kan saya punya nih alamat emailnya Wahyu. Kalau saya kirim misalnya ke Wahyu, Wahyu bisa share ke teman-teman ya. Nah, oke. Kalau paling pertanyaannya itu, "Mana dong materinya, Bu? Kok belum dikasih?" Gitu kan pertanyaannya kayak tadi. Iya deh. Oke, saya kira kuliahnya itu dulu hari ini. Materi akan dikirim, tugas mulai minggu depan, mungkin malahan 2 minggu lagi setelah BKFT. Saya nggak tahu nih, dari kelas ini ada yang ikut perlombaan atau mengisi acara dia sama BKFT, ada nggak? Nggak ada? Nggak ada ya? Ada, mungkin yang nggak hadir itu ya? Barangkali, tapi oke lah. Ya kita, akhiri aja sekarang, materi nanti dikirim, kalau ada pertanyaan bisa di japri, oke?
Baik, Bu. Oke, selamat sore semua. Sampai ketemu hari Senin. Selamat sore, Bu. Sore, makasih semua.